Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian untuk minggu kedua pertemuan kita? Harapan Ustazah tetap sama, semoga kita tetap berada pada lindungan Allah. Amin. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan sering mencuci tangan ya. Meski pembelajaran kita masih tetap secara daring, semangat minggu lalu tidak boleh surut. Kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ustazah akan ingatkan kembali setiap pembelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatan ya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran ini. Dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada Ustazah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu melaporkan hasil observasi. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan observasi. Yang kedua, mengkonstruksi teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Sedangkan untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kita mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan juga agar kita dapat mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan mengulas terlebih dahulu pelajaran sebelumnya ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi, isi pokok dari teks tersebut, struktur, kaidah kebahasaan, teks laporan hasil observasi. Tentu kalian masih ingat, teks laporan hasil observasi adalah karya tulis non-fiksi dari hasil pengamatan suatu objek yang menghimpun berbagai informasi atau fenomena. Sedangkan untuk isi pokok dari teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3, yaitu fenomena alam yang isinya tentang hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Kemudian ada peristiwa budaya yang isinya tentang bahasa, seni, dan adat istiadat. Yang terakhir ada kondisi sosial yang membahas tentang transportasi, hukum, dan pendidikan. Kemudian untuk struktur dari teks hasil observasi sendiri terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ada kata benda atau peristiwa umum, kata kerja material atau menunjukkan tindakan, banyak juga menggunakan kafula, banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan, banyak menggunakan kata yang menggambarkan suatu keadaan, dan yang terakhir, banyak menggunakan kata atau istilah teknik yang berkaitan dengan isi teks. Nah, kita sudah mengulas pembelajaran sebelumnya secara singkat. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas bagian A dan juga bagian B. Kali ini kita masuk ke bagian C, yaitu menganalisis teks laporan hasil observasi. Menganalisis di sini maksudnya adalah menelaah isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikut adalah contoh 2 cuplikan teks laporan hasil observasi. Kedua cuplikan teks tersebut merupakan bagian dari teks laporan hasil observasi dengan topik yang sama, yaitu tentang gempa bumi.
Akan tetapi, ternyata tiap cuplikan tersebut memiliki spesifikasi isi yang berbeda. Teks 1 tentang lamanya gempa, sedangkan teks 2 tentang akibat gempa. Nah, Ustazah akan bacakan ya. Teks 1 ada tidak hanya tempat dan waktu kejadiannya, lama atau besar guncangannya pun tidak bisa diperkirakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lamanya gempa bumi itu bermacam-macam, ada yang 1 menit, 2 menit, atau lebih. Mungkin pula ada yang kurang dari 1 menit. Besarnya pun berlainan, ada yang lemah dan ada yang kuat. Biasanya, besar kecil atau lemah kuatnya gempa diukur dengan alat yang bernama seismograf. Hasilnya berupa gambar yang berupa skala Richter. Dengan alat itulah kemudian diketahui kuat lemahnya suatu gempa, misalnya 7,1 skala Richter atau 8,0 skala Richter. Teks 2, bencana lainnya itu mungkin berupa tsunami, tanah longsor, ataupun banjir. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Gempa itu diikuti dengan tsunami atau gelombang laut yang sangat besar dari Samudra Hindia. Bencana tersebut menyebabkan air laut menerjang daratan sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, yaitu sekitar 220.000 orang meninggal. Nah, 2 cuplikan teks tersebut adalah contoh dari teks hasil observasi yang memiliki tema yang sama tetapi pembahasan yang berbeda. Nah, keduanya itu bisa termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi. Untuk tahu bagaimana karakteristik dari teks hasil observasi akan Ustazah jelaskan. Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, isi dari teks laporan hasil observasi memiliki karakter tersendiri, yakni sebagai berikut. Yang A yaitu menyajikan fakta-fakta tentang keadaan peristiwa tempat, benda, atau orang. Sebagai contoh yaitu tentang gempa, tsunami, atau tarian tradisional. Kemudian yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya, tetapi bukan berupa hiburan, sebagaimana yang bisa kita dapatkan dari teks fiksi. Kemudian, fakta-fakta dalam laporan sering yang berupa tabel, grafik, atau bagan. Tabel, grafik, dan bagan di dalam suatu laporan juga berfungsi membantu memperjelas fakta di samping menjadikan suatu laporan itu lebih menarik. Seperti halnya tabel, kehadiran grafik dalam suatu laporan berfungsi untuk memvisualisasikan fakta-fakta sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Kalian dapat membaca tabel atau grafik dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang terdapat pada tabel atau grafik tersebut dengan teliti sehingga informasi yang kalian dapat tidak salah. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks non-fiksi, sehingga di dalamnya tersaji berbagai fakta, beda dengan teks fiksi seperti cerpen, dongeng, dan sejenisnya. Kata-kata dalam laporan tidak sama dengan halnya fiksi atau kata-kata sehari-hari. Kata-kata dalam suatu laporan harus tegas, lugas, yaitu denotatif, terbebas dari makna kias atau konotasi. Nah, ini ada perbedaan antara denotasi dan konotasi. Apa perbedaan dari denotasi dan konotasi itu? Denotasi itu adalah makna lugas dari suatu kata atau kalimat, makna yang tidak mengalami perubahan atau penambahan. Makna tersebut sesuai dengan konsep aslinya. Lugas dalam hal ini disebut juga makna asal. Jadi denotasi tidak mengalami perubahan makna dari makna asalnya. Kita dapat membedakannya dengan makna konotasi. Berbeda dengan denotasi, konotasi adalah makna kias, makna yang berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang.
Makna konotasi sebenarnya mengalami penambahan berdasarkan perasaan atau pikirannya. Seseorang melakukan penambahan makna, baik berupa penghiasan maupun perbandingan dengan benda atau lainnya. Kata-kata dalam teks laporan harus menghindari penggunaan kata-kata konotasi. Kata-kata yang digunakan dalam laporan bersifat apa adanya dan harus diupayakan agar jelas maksudnya, agar tidak ada kesalahpahaman antara penulis dan juga pembaca. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ini. Nah, kali ini kita akan bahas lagi. Itu ada 6 ciri kebahasaan dari teks ini, yaitu kata benda umum, kata kerja material, kata kapula, bermakna pengelompokan, bermakna keadaan, dan istilah-istilah. Penulisan laporan tidak bisa lepas dari penggunaan kata-kata teknis ataupun peristilahan. Nah, tentu kalian masih ingat kan pengertian dari bentuk dari semua ciri kebahasaan yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Jika masih ada yang merasa bingung tentang kebahasaan, kalian dapat bertanya langsung pada Ustazah ya. Nah, kita akan masuk ke bagian D, yaitu menulis teks laporan hasil observasi. Sejak SMP, kalian pasti sudah menulis berbagai teks, bukan? Nah, untuk kali ini kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi ya. Dalam menulis teks hasil observasi, tentu ada beberapa langkah-langkah dalam penulisannya. Yang pertama, kita perlu menentukan terlebih dahulu topik untuk laporan yang kita akan buat. Tentukan topik yang sekiranya menarik untuk kalian bahas. Selanjutnya, kita perlu mengumpulkan fakta-fakta penting. Untuk mendapatkan fakta-fakta tersebut, kita perlu melakukan kegiatan observasi lapangan ataupun membaca berbagai referensi. Jadi, kalian dapat memilih salah satu metode yang untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam pembuatan teks laporan hasil observasi kalian. Nah, setelah kalian mengumpulkan fakta-fakta penting, kalian dapat mendaftar fakta-fakta penting tersebut. Daftar tersebut dipilah untuk disimpan pada bagian mana saja dari struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Setelah menentukan topik dan juga kalian sudah mendapatkan fakta-fakta penting, kalian dapat langsung menyusun kerangka dari laporan yang akan kalian buat. Nah, susunlah kerangka laporan dengan memerhatikan kelengkapan struktur dan teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, kalian harus mengembangkan laporan tersebut secara utuh. Kembangkan keseluruhannya menjadi teks laporan yang lengkap dengan memerhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang benar. Jadi, kalian ketika menyusun teks laporan hasil observasi, kalian tetap harus memerhatikan si struktur dari teks tersebut dan juga kaidah-kaidah kebahasaannya. Ikutilah langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi tersebut ketika kalian akan membuat teks laporan hasil observasi. Berikut ada beberapa sifat-sifat dari laporan. Yang pertama ada bersifat impersonal. Apa itu personal? Impersonal adalah kata ganti orang. Nah, berbeda dengan teks fiksi yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia, kata ganti yang digunakan dalam laporan harus bersifat umum. Misalnya, penulis atau pengamat. Dan untuk menunjuk kepada pembaca, kita bisa menyebutnya sebagai pembaca. Selanjutnya ada objektif. Maksudnya adalah setiap unsur dari dalam laporan tidak boleh sebagai opini dari diri sendiri. Harus objektif atau sesuatu yang memang fakta atau sudah diteliti sebelumnya.
Seperti yang sudah dijelaskan di kebahasaan, laporan juga harus menggunakan bahasa yang lugas. Yang terakhir yaitu sistematis dan logis. Sistematis itu yaitu harus berurutan dan juga logis, yang berarti harus masuk akal. Setelah kalian menulis teks laporan hasil observasi nanti, kalian dapat melakukan kegiatan terakhir agar teks yang kalian buat itu menjadi teks yang baik, yaitu proses penyuntingan. Menyunting adalah mengedit tulisan atau memeriksa kembali apa yang kurang dari teks yang telah ditulis. Dalam menyunting laporan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengecek kembali kelengkapan dari struktur teks tersebut. Ketika sudah lengkap dan memenuhi atau belum, jika strukturnya sudah lengkap, kalian dapat mengecek kembali apakah kaidah kebahasaan dalam teks tersebut sudah benar. Nah, yang terakhir, memenuhi sifat-sifat laporan atau tidak teks laporan tersebut. Kalian bisa mengeceknya terlebih dahulu dengan membaca dengan seksama dari awal sampai akhir. Nah, ketika kalian menemukan hal-hal yang kurang, kalian dapat mencatatnya terlebih dahulu. Kemudian kalian harus mengeditnya agar teks tersebut menjadi benar dan jelas. Nah, insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan harian karena sudah beres satu bab pembelajaran. Kalian dapat mengulang kembali atau membaca kembali pembelajaran kita selama 2 minggu ini. Soal-soalnya tidak jauh dari yang telah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.